Siang ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu keraguan yang bermanfaat. Ragu adalah bagian yang disebut sebagai musuh dari iman. Tapi ternyata ada keraguan yang sebetulnya bisa kita beri ruang menjadi pertimbangan apa yang kita lakukan dalam kehidupan, supaya kalau ada kesalahan bisa diperbaiki segera. Dan untuk mengawalinya, saya menceritakan kepada Anda tentang artikel yang diangkat di ABC News tanggal 16 Maret 2012. Jadi ini sudah 11 tahun ya, kurang lebih 11 tahun. Suatu kali ada 3 turis pelajar dari Jepang yang berkunjung liburan ke Australia. Dan meskipun istilahnya pelajar, mereka nggak kecil-kecil amat karena sudah bisa lintas negara. Lalu pada saat di negara Australia sewa mobil setir sana sini. Pada waktu berlibur seperti yang direncanakan, setiap pergi ke tempat-tempat selalu setting GPS. Dari pertama dan kedua sukacita, ada satu momen malam hari mereka melakukan seperti yang biasa dikerjakan, setting GPS-nya, dan esok pagi berangkat. Pada saat berangkat, tak mereka duga, tak mereka tahu, ternyata GPS-nya error. Jadi tempat yang mereka tuju, yang semula jalan rata menjadi jalan yang tak rata. Mereka bertanya satu sama lain, ini benar gak sih? Betul gak sih? Tapi sudahlah, kita sama-sama gak tahu, terabas saudara. Yang mereka masuki ternyata sebuah area kalau pagi itu surut, siang ke malam mulai ada air. Dan pada saat mereka mengabaikan keraguan yang ada, mereka memutuskan untuk melaju. Air semakin meninggi, sudah 45 meter mereka tempuh dan akhirnya mobil harus berhenti. Bisa ditampilkan aja. Mobil harus berhenti. Dan ternyata yang mereka coba tembus adalah Samudra Pasifik. Ngeri saudara, tapi terjadi juga. Pada saat mobil itu berhenti, belum keluar ya? Oke. Mobilnya berhenti. Mereka harus keluar, terpaksa jalan kaki, malu-maluin. Tapi mau dikata apa? Sudah sampai sejauh ini. Yang di ferry bertanya itu ngapain mobil kurang kerjaan? Ini bukan foto editing, bukan. Ini bukan foto ilustrasi, ini kejadiannya. Jadi dari sini saya waktu tahu ya geleng-geleng kepala. Tapi ya sudahlah. Kalau nggak kejadian kan saya nggak punya cerita untuk Anda ya. Nah saudara, ada seorang bijak yang berkata, hidup yang tak pernah dievaluasi, tak pernah dikoreksi atau diperiksa, itu adalah hidup yang tak layak dijalani. Karena apa yang kita pandang benar dan kita terus terjang, tidak serta-merta selalu benar. Manusia tempatnya kesalahan, jadi kita bisa benar, bisa salah. Kalau selalu menganggap diri benar, ternyata berbahaya. Seorang bijak yang lain berkata, ada 2 hari yang paling penting dalam kehidupan. Yang pertama pada waktu orang dilahirkan. Yang kedua, pada saat orang menyadari dia lahir itu untuk apa. Nah, suatu kali ada seorang lawyer yang terkenal. Kalau saya sebut nama Anda pasti tahu, karena lawyer di Indonesia. Dia berkata dalam seruan teriakan hatinya, sudah 35 tahun di depan hukum. Kekayaan, hasil jeripayahnya sudah ada, bisa dirasakan. Rekening mau diisi berapapun atau aset dibeli dimanapun, cuma satu orang di satu tempat, gak bisa berada di banyak tempat. Mau beli makanan terbatasi dengan kondisi kesehatan. Jadi semua yang ingin dicapai sudah kesampaian, tapi tubuh ini cuma satu yang menikmati, itu pun terbatas. Lalu untuk apa semua ini? Untuk apa hidup yang begini? Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kalau Anda dalam titik yang sama secara ekonomi pencapaian, di mana Anda menginginkan keberhasilan, kesuksesan hidup, dan Anda di titik tersebut. Tapi kalau Anda di titik tersebut, doa saya, Anda tidak bertanya lalu untuk apa hidup ini. Sebab Salomo yang paling kaya di dunia juga ke titik yang sama. Untuk apa semuanya ini? Karena toh akan ditinggalkan.
Tapi kalau Anda di titik yang masih bergumul, berjuang untuk meraih yang Anda inginkan, karena pertanyaan atau cerita tadi, jangan jadi putus asa. Justru Anda tetap harus kejar apa yang Anda harap, tapi memperlengkapi diri dengan apa yang dibagikan, supaya hidup Anda tidak berujung sukses, tapi merasa kok sia-sia semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari situ kita tahu bahwa ada keraguan yang muncul, ada pertanyaan yang harus dijawab. Untuk apa hidup ini? Dan saya rindu kalau banyak orang ingin jadi seperti Tuhan, menguasai semua hal yang dia inginkan. Tapi untuk kepentingan sendiri, mari kita lihat di sisi lain, Dia yang adalah Tuhan justru mau dan sungguh-sungguh jadi manusia sama seperti kita, bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan kita. Ironis ya, kebalik. Orang ingin jadi seperti Tuhan, tapi untuk kepentingannya. Dia yang adalah Tuhan malah jadi manusia untuk kepentingan kita. Jadi kalau berbicara sebagai murid Yesus, ingin seperti Yesus, pertanyaan saya, seperti Yesus yang apa? Seperti Yesus artinya maha kuasa untuk kepentingan diri sendiri, atau yang benar Dia? Bahkan dalam kekuasaannya Dia rela untuk kepentingan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal itu perlu clear di hati ini. Karena kalau pertanyaan hidup ini untuk apa, dan kita menjawab untuk tujuan Tuhan, untuk tujuan Allah aku ada, karena aku mau seperti Yesus, motivasinya juga harus jelas. Berarti hidup bukan untuk diri sendiri, hidup untuk tujuan Allah, untuk maksud Allah, baik itu kepada sesama, pada keluarga, dan lain sebagainya. Seorang fisikawan yang bernama Blaise Pascal, dia suatu kali mengutarakan bahwa di dalam hati manusia ada sebuah ruang kekosongan yang memang dibentuk Tuhan, di mana tak bisa diisi oleh siapapun selain hanya Yesus saja. Dan memang benar, seperti yang tadi saya ceritakan kepada Anda, seorang lawyer yang dalam pekerjaannya dia berhasil, dia mencapai yang dia mau, tapi tetap tak ada kepuasan, batinnya tidak puas. Contoh yang lain, Harvard Business School suatu kali mengadakan sebuah survei kepada lebih dari 4.000 milioner di USA. 4.000 orang itu banyak, saudara. Dan mereka ternyata milioner. Mereka diajukan beberapa pertanyaan. 3 diantaranya adalah yang pertama, berapa banyak uang yang Anda punya saat ini? Hartamu itu berapa? Yang kedua, apakah kamu sudah bahagia dengan hartamu yang sekarang? Berikan jawaban dari skala 1, tidak bahagia, 10, sudah sempurna. Pertanyaan yang ketiga, jika kamu ingin bahagia dari hartamu yang ada hari ini, perlu melipat berapa kali? Skalanya juga 1 sampai 10. 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Supaya hatimu puas, supaya kamu bahagia, kamu butuh berapa kali lipat? Dan ternyata tidak sedikit yang jawabannya 10 kali lipat. Ternyata kita tahu harta memang kita butuhkan, gak dipungkiri, tak perlu dibahas, kita tahu semua. Tapi harta tak bisa memuaskan. Atau mungkin yang lain, ada seorang yang bernama Scotty Wolf. Dia seorang pria, sudah menikah, kawin cerai 29 kali. Jadi rekornya tinggi sekali. Dia terbanyak sedunia. Istri terakhirnya menikah juga dengan rekor terbanyak di dunia, 23 kali. Scotty ini pernah dalam kondisi menceraikan mantan istrinya yang keberapa saya nggak tahu. Gara-gara dia pernah mendapati di pagi hari istrinya sikat gigi, tapi pakai sikat gigi dia. Dia nggak terima, dicerai. Yang lain pernah ada momen dia ceraikan salah satu mantan istrinya karena mantan istrinya lagi makan di tempat tidur, makan kuaci di tempat tidur. Dia bilang jangan di sini, tetap di situ, dicerai, saudara. Bagi kita ya geleng-geleng kepala. Ya mungkin ada
Ada banyak laki-laki ingin kamu cerai, coba sini dan coba sana, karena berpikir gak bahagia dengan satu, penasaran sama yang lain. Tapi gak pernah berani, karena mungkin keinginan hati ada, yang mau gak ada. Atau keinginan hati ada, takut sama konsekuensinya. Hati akhirnya dengan di rumah bercabang. Bapak ibu saudara sekalian, Scotty Wolf ini contoh orang yang mencoba mengisi lubang di hati, tapi gak pernah puas. Dengan berbagai model wanita yang dia pikir di awal tepat, ternyata gak ada yang sempurna. Karena memang di dunia ini gak ada yang sempurna. Karena itu yang bisa mengisi lubang di hati, ya benar, cuma Tuhan saja, Yesus saja. Ironisnya adalah Scotty Wolf ini adalah mantan pendeta. Jadi dia seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini orang memulai dengan takut akan Allah, tapi ternyata mulai mundur-mundur teratur, tinggalkan Tuhan, mencoba cari jalan lain. Lupa kalau dia pernah diisi hatinya oleh Tuhan, mengapa dia meninggalkan Tuhan? Sudah banyak contoh demikian. Karena kita rajin ke gereja, tak tentu disebut sebagai orang yang rajin ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu keputusan hati yang kita tindak lanjuti secara real dengan fisik ini dan jiwa ini. Buahnya nyata dirasakan orang dan memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyadari bahwa lubang di hati ada, tak cukup harta, tak cukup istri atau suami yang mengisi, hanya Tuhan. Di tengah hari ini kita sedang terus mencari apa yang kita harus lakukan. Sebagai ciptaan baru kita sudah di dalam Dia. Saya ingin kita memperhatikan bersama kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal ke-12 ayat kedua, kita baca ayat ini bersama-sama ya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan hitungan dengan suara yang terbaik ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Silahkan duduk kembali. Ternyata pada saat ikut Tuhan, hati kita diperbarui, tapi pikiran kita tidak secara instan terjadi perubahan. Hidup di dalam dunia sudah puluhan tahun kita lakukan. Banyak pengalaman menyenangkan ataupun tak menyenangkan, traumatis ataupun membahagiakan, perkataan orang, asumsi, banyak hal yang terjadi membuat kita menimbang segala sesuatu. Termasuk pada saat kita berpikir apakah yang dikatakan firman itu tepat untuk dilakukan. Tak jarang berbicara soal keluarga atau rumah tangga, pengampunan itu barang yang perlu dekat. Kalau dalam rumah tangga pengampunan tak ada, itu pengadilan, saudara. Salah hukum, salah tegakkan. Bukan berarti tidak ada didikan. Didikan itu karena sayang, hajaran karena sayang. Pada saat kita berbicara soal kehidupan rumah tangga, keluarga, kita itu mendidik karena sayang. Berbeda dengan orang luar yang tidak kenal anak kita atau kenal kita, nggak kenal kita. Mendidik kita bisa karena faktor tidak suka. Dalam kehidupan kita perlu menjadi berubah, karena meskipun kita lahir baru dan hati kita diperbarui, hidup kita masih di bumi. Dan berbicara untuk berubah cara berpikir itu gampang-gampang susah. Kalau susahnya sudah saya bagikan kepada Anda, kira-kira kenapa susah kita mengampuni, melakukan firman Tuhan? Karena kita berpikir dia yang bersalah kok saya yang melepaskan pengampunan. Dia yang bersalah, seenaknya berbuat begitu, diampuni, kok enak sekali. Aku yang rugi, aku yang mengampuni, kenapa semua serba aku, dan lain sebagainya.
Kita menimbang-nimbang karena takut berbuat sesuatu dan ternyata ujungnya celaka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya belum lama kenal Tuhan. Karena bagi saya masih sejak usia 13 tahun, ya kurang lebih 27 tahun saya ikut Tuhan. Saya merasa itu tidak terlalu lama, karena saya masih hidup. Dalam hidup ini berarti belum berhenti mau ikut Tuhan. Tapi saya sadar selama saya ikut Tuhan, Tuhan mengecewakan. Kalau saya sering, dan saya bukan melakukan ini dengan lip service sebentar cerita, klise, enggak. Saya sadar lebih banyak kekurangan saya. Dia nggak pernah mengecewakan, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia tak pernah mencelakakan, dia tak pernah menipu, dia tak pernah menjebak. Tapi kenapa kita ragu ikut dia? Yaitulah yang namanya ikut Tuhan, gampang-gampang susah. Karena sudah banyak bawaan yang ada di benak membuat kita itu berpikir apakah Tuhan juga akan melakukan jebakan yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh percaya sama Tuhan. Dan saya mendorong Anda, kalau kita sudah berada di titik zona nyaman dengan ragu, tidak mengalami apa-apa, nyaman dengan bimbang, nyaman dengan kecewa. Kita sudah familiar dengan kecewa, sakit hati. Kita sudah familiar dengan konsekuensi itu semua. Untuk menjadi orang yang melangkah di dalam kebenaran taat firman, itu berarti meninggalkan zona yang sudah familiar, zona yang sudah kita kenal. Itu menantang. Tapi kalau kita mau taat, kita mau tertib, itu akan menolong banyak. Saya beri contoh deh. Ini ingatan yang dimuncul di benak saya. Awal-awal saya kenal Tuhan, dari suka baca komik, saya mulai suka baca buku rohani. Dan salah satu yang biasa saya lakukan untuk melatih diri bertumbuh di dalam Tuhan itu menulis apa yang saya dapat pada saat berdoa atau membaca firman. Termasuk saya tulis diary. Ada waktu saya SMP, diary saya habis dan uang saku saya terbatas. 1 bulan 15.000, dipotong untuk perpuluhan, dipotong untuk persembahan diakonia, dipotong untuk naik angkot, jajan dan lain sebagainya. Saya harus menata supaya kalau saya beli buku diary itu nggak menjadi kesusahan di hari-hari selanjutnya sampai bulan itu habis. Nah, saat saya ke toko buku, saya lihat ada buku yang saya suka. Saya ingat harganya 7.500. Yang tidak saya suka itu 5.500. Saya pikir, ya gimana ya, yang bagus kok 7,5, yang kurang 5,5. Tapi kalau beli 7,5, sesaknya lebih lama daripada yang 5,5. Gimana ya? Ya sudah deh, saya ambil yang 5.500. Pada saat pergi ke kasir, tiba-tiba ada suara di hati, kamu ambil yang itu, aku berkati 50.000. Oh, saya nggak pernah berpikir begitu. Dan saya rasa suara di hati ini bukan suaraku. Saya tak asing dengan suara itu. Damai di hati, itu Tuhan. Ya sudah, saya segera kembalikan buku yang 5.500. Tak berpikir lama, saya ambil yang saya suka, bayar di kasir. Hari berlanjut, saya lupa. Ya, aktivitas biasa. Nah, saya punya kebiasaan kadang kalau pulang sekolah, cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan ya, saudara. Jadi kadang saya iseng ke gereja aja, muterin gereja baru pulang. Kadang juga ada kegiatan di gereja. Nah, ada satu momen saya dipanggil oleh salah seorang pemimpin pendoa. Ini sini. Oh, kenapa sih? Ya, ini ada sesuatu buat kamu. Gak usah cari tahu dari siapa. Nah, karena saya nggak pernah punya ada pengalaman begitu, saya pikir ini kertas dilipat-lipat ada tulisan, ini apa sih? Tapi ya sudahlah, ini sampah kok dititipkan begini. Tapi kalau sampah kok pesannya begitu, jangan cari tahu dari siapa, ya nggak mungkin lah. Ya udah, saya simpan. Pada saat aktivitas selesai, saya mau pulang ke rumah.
keluar dari gereja, saya penasaran ini isinya apa. Kok kertas dilipat-lipat? Singkat cerita, saya mau buka. Nah, pada waktu saya mau buka, lihat isinya, disitulah pikiran lama itu muncul. Pikiran itu perlu diperbarui. Pikirannya belum tentu tentang dosa, tetapi bisa menghambat, membuat kita bergumul dalam ketaatan. Puji Tuhan, hari itu Tuhan beri hikmat dan jawaban sehingga saya bisa melangkah dengan tepat. Apa sih yang muncul di pikiran saya? Ini loh saudara. Ada sebuah legenda di mana seorang mama punya 2 orang putri. Yang ketua dan yang muda. Yang muda itu diperlakukan seenaknya. Suatu kali waktu cuci baju, bajunya hanyut. Dia cari, ketemu sama orang lah, peri atau apa, diberi hadiah sebuah buah dengan pesan buka di rumah, jangan di jalan. Nah, singkat cerita ya sudah, adiknya pulang, dibuka di rumah, isinya semua perhiasan. Nah, kakaknya tahu selama ini dia berpuasa, ikut serakah dengan apa yang dilihat, maka dia sengaja pergi ke sungai, hanyutkan pakaian, dan ketemu perinya. Diberi hadiah yang sama dan pesan yang sama. Jangan buka di jalan. Namanya orang serakah, buka di jalan, keluarnya bukan perhiasan tapi ular-ular. Saya juga berpikir, ini kertas kalau aku buka isinya berubah enggak? Kalau ternyata berubah, gimana? Sebagai anak remaja, itu pikiran bisa datang, nggak usah ngomong soal pengampunan, saudara, nggak usah terlalu berat. Tapi pikiran yang begitu bisa mengganggu, yang nggak perlu. Sampai akhirnya saya sadar, buka enggak. Saya sadar loh, itu kan legenda, gak ada urusannya sama Tuhan. Kenapa aku begini jadi susah? Saya buka. Pada waktu buka belum full, saya lihat di dalam ada yang tersenyum kepada saya, mantan presiden kita. Dan begitu saya tahu ini 50.000, saya tutup kembali, saya lari pulang sambil menangis bersyukur, Tuhan, thank you. Momen ini berarti Tuhan itu katakan sesuatu dan memberkati. Tuhan tidak mencelakakan, saudara. Dia tidak mempermalukan. Bagi saya, legenda itu bisa jadi tantangan. Sebagai remaja, sebagai orang muda, profesional muda, family, dan senior, Anda punya tantangannya masing-masing. Hari ini tantangan saya bukan legenda-legenda lagi. Kita punya tantangan sendiri. Tapi mau apa? Mau tetap tinggal di zona nyaman kita bisa. Kita bisa tetap takut dan tetap aman dengan rasa takut itu. Karena kita familiar. Kita biasa dengan zona ketakutan. Kalau dibuat takut kita harus bagaimana, kita sudah terbiasa. Tapi hal baru, hidup dalam ketaatan dan hidup mengalami terobosan. Gak semua orang mampu, gak semua orang tepatnya siap. Karena itu saya mendorong Anda, kalau ikut Tuhan, ciptaan baru itu kita jalani, bukan hanya hati, cara berpikir baru, itu yang membuat hidup yang kita jalani bisa membawa kita kepada kebenaran, dan kebenaran. Terobosan, dan terobosan. Hidup kita akhirnya tetap naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Melalui ketaatan kita, itu banyak saya ucapkan kalau di doa berkat. Tapi untuk mengalami itu butuh keberanian. Dan untuk berani ternyata butuh langkah-langkah yang tetap. Dengan pasti di hati, Tuhan itu gak mungkin mengucilkan. Tuhan gak mungkin mempermalukan. Karena itu penting untuk kita tuh percaya kepada Tuhan. Di momen yang lain, saya satu kali masih di SMP begitu, saya dengar Pastor Philip waktu kumpul ngobrol, beliau berkata gak lagi minta uang orang tua pada saat kuliah. Dia kuliah di Kanada, gak minta uang orang tua lagi. Saya sebagai pelajar salah tafsir, saudara. Saya pikir, saya ngerti kok Philip di sana kuliah, gak kerja. Tapi gak minta uang orang tua, ternyata
bisa hidup. Luar biasa. Saya pikir, kenapa enggak aku juga melakukan yang sama? Enggak lagi minta sama uang orang tua. Bedanya kalau kehabisan, mama dekat. Jadi langsung bisa minta. Enggak ada salahnya. Saya putuskan, Tuhan, aku juga mau melakukan yang sama. Aku mau percaya Tuhan menyertai. Saya ngomong sama mama saya, "Ma, sekarang gak usah banyak mikirin uang saku ini. Gak usah, kaya saudara." Saya mulai bekerja, sekolah, kerja, dan pada waktu tertentu uang saya sudah gak ada, gaji juga sudah habis. Tiba-tiba guru saya panggil saya di pagi hari, "Benny, potong rambut." Waduh, kalau sudah begitu, siap-siap kalau nggak dipotong, besok dipotong guru. Waduh, saya pikir saya nggak mau, Tuhan, minta orang tua, aku izinkan aku mengalami penyertaan-Mu. Saya minta dengan sungguh. Hari berlanjut, jam demi jam, tiba-tiba di sore hari, tidak pernah terjadi sebelumnya. Sesudahnya pun nggak pernah lagi. Tiba-tiba mama saya panggil saya, "Benny, sini. Hari ini pekerjaan mama lancar. Ini ada uang buat kamu." Saya kaget, 20.000. Uang saku bulanan saya 15.000, dikasih 20.000. Itu udah gak masuk akal, tapi diberi. Tahu artinya 20.000 bagi saya? Yang pertama, itu perpuluhan 2.000. Berarti sisanya 18.000. Uang untuk potong rambut itu 6.000. Jadi itu 3 kali lipat dari yang saya perlu. Dari situ saya tahu, angka yang tepat ini, jumlah yang tepat ini, dari Tuhan asalnya, bukan kebetulan. Kalau saya mau bicara soal cerita-cerita, saya percaya bukan cuma saya, Anda punya ceritanya masing-masing. Tapi kita punya tantangannya masing-masing. Ada tantangan yang berani kita atasi, ada tantangan yang kita masih kurang berani untuk atasi, sehingga tidak terjadi terobosan, tidak terjadi kemenangan di sana. Saya mendorong Anda, jika itu kondisinya, Anda berjuang dengan keberanian untuk melangkah dengan iman. Saya ingin Anda dekatlah dengan firman. Dekatlah dengan firman. Karena Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dekatlah dengan firman supaya keberanian kita melangkah, kekuatan kaki bukan karena kita pompa-pompa, tetapi dari Tuhan yang menyertai. Nah, saya ingin menampilkan kepada Anda sebuah kapal namanya Knock Nevis. Ini kapal tanker terbesar di dunia, saudara. Bisa ditampilkan ya? Ini kapal tanker terbesar di dunia. Ini bukan kapal kemudian difoto close up kecil gitu, mainan anak. Bukan, saudara. Ini kapal tanker beneran. Kapal ini tingginya 30 meter, beratnya 500 ton lebih, lebarnya 69 meter, lalu panjangnya 4 kali lapangan sepak bola. Jadi panjangnya 458. Dan kalau dia mau belok, dia nggak bisa langsung belok tajam, karena dia butuh jarak 3 km untuk putar haluan. Dan kalau dia ngerem untuk stop, dia butuh jarak 9 km baru berhenti dengan baik. Kapal besar ini butuh space untuk berhenti dan putar haluan. Tapi sebesar apapun dan sehebat apapun dia menahan beban, dikemudikan dengan barang yang kecil, yaitu kemudi. Hidup Anda dan saya itu punya banyak cerita, pengalaman baik, pengalaman buruk, dan berbagai hal yang jadi bawaan. Pertanyaan saya, bawaan yang baik ataupun kurang baik, diberkati Tuhan pengalaman bersama Dia, dan kita trauma, apakah kita beri hidup disetir dengan setir atau kemudi yang tepat? Kalau kemudi kita itu adalah firman yang menuntun, maka hidup kita akan terpelihara. Tapi kalau yang menguasai kita kekhawatiran, maka kita nggak akan pergi kemana-mana.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bingung dengan khawatir. Anda nggak usah ngurus khawatir, iblis akan investasi khawatir itu. Iblis akan jagai dan rawat khawatir Anda supaya terus bersama-sama dengan Anda. Apalagi kalau Anda juga investasi bagi saham dengan iblis, Anda akan hidup dalam penjara. Tapi untuk urusan iman, iblis tidak akan investasi. Nggak akan. Anda yang harus investasi sendiri supaya firman itu berkuasa karena memimpin Anda dan Anda melangkah dalam kebenaran. Yang paham katakan amin. Kebimbangan, ketakutan tidak perlu Anda terlibat, iblis akan kirimkan. Dia akan buat besar. Tapi yang tidak akan dia kontribusi karena hanya Anda yang pegang kunci adalah iman. Karena itu jika iman itu hanya Anda yang mengurus, pastikan Anda hidup dekat dengan firman. Anda menjadi orang yang bisa bergerak dituntun oleh firman. Susah nggak? Susah melawan pergumulan, tantangan, pengalaman-pengalaman itu susah. Tetapi kalau Anda hidup bukan dengan kekuatan sendiri, dekat firman, maka firman itu bisa menjadi penerang hidupmu. Tak perlu kau meraba-raba, tebak-tebakan, karena begitu terang kau tahu jalan mana yang harus kau jalani, jalan mana yang harus kau ambil. Saya ingin Anda tahu bahwa dalam kehidupan dari sisi Tuhan, Dia menganggap Anda dan saya itu penting begitu rupa. Tahun 2005 di Turki ada sekawanan domba, 1.500 domba, saudara. Dan 1.500 domba ini lagi makan pagi. Dari 1.500 domba yang makan pagi itu, ada satu domba yang keluar kandang, makanya melewatin batas area. Begitu sampai jurang, dia tak berpikir panjang, namanya hewan gak bisa mikir, loncat sudah. Ada domba yang lihat, kok lompat? Domba yang lihat, datangin, lompat. Yang lain lihat, lompat. Dari 1, 2, 3, total 1.500 domba itu lompat. 450 domba mati. Yang lain itu luka-luka. Hidup kita itu digambarkan seperti domba. Jurang itu menyesatkan, menakutkan. Kita nggak punya perhitungan yang cukup sesuai. Kita punya perhitungan sejauh logika kita bisa mengukurnya. Tapi kan kita nggak tahu masa depan. Itu yang di luar jangkauan. Sehingga pada saat kita berpikir yang kita pikir itu benar dan terus terabas, ujungnya menyesatkan, bahkan maut di sana. Jangan heran kita kecewa. Tapi bersyukurnya meskipun kita domba, Dia adalah gembala yang baik. Pada saat Dia hadir, Dia memberi kita rumput yang segar, air yang tenang. Karena domba kuku belah, kalau airnya kencang, dia nggak punya seperti singa bisa tahan dengan cakarnya. Dia ikut terbawa arus. Gembala kita gembala yang baik. Bahkan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Dia kosongkan dirinya, jadi sama seperti kita, bahkan mati di kayu salib, supaya kita semua bisa diselamatkan. Di mata Allah, kita penting begitu rupa. Karena itu, jika firman itu menjadi pendamping, sudah Tuhan berikan, kita tak hargai, itu kesalahan fatal di pihak kita. Di pihak Allah itu bahkan sudah rela mati bagi kita. Kita dalam ketakutan yang ada, kita memilih tetap dalam keputusan yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Tuhan itu memandang kita berharga, jangan sampai kita memandang diri kita tuh remeh, diri kita kecil, dan gak ada nilainya. Sesuatu itu menjadi tak bernilai jika tunggal. Kecil itu tunggal, saudara. Tikus itu kecil. Tapi kalau saya lepas, Anda bisa teriak-teriak loh. Karena ada Anda. Kalau tidak ada siapa-siapa di ruangan ini, ada tikus dilepas. Dia kecil, dia tidak memberi pengaruh pada siapa-siapa. Ya sudah, nggak usah tikus deh, kecoa. Saya lempar ke Anda, teriak pasti.
Kenapa? Karena yang kecil ini mempengaruhi yang lainnya. Kalau nggak ada siapa-siapa, nggak akan ada yang teriak. Anda lihat kecoa di CCTV, dia ada kecoa. Kan Anda lihat dari layar, Anda nggak akan ketakutan, nggak akan teriak gimana. Hidup kita kecil jika kita jadikan tunggal. Hidup kita meskipun kecil menjadi bermakna jika dikaitkan dengan hal yang lainnya. Kecoa dilempar dikaitkan dengan orang-orang, maka kecoa akan memberi pengaruh. Kita itu kecil bisa menjadi berdampak jika dikaitkan dengan yang lainnya. Saya memberikan gambaran kepada Anda. Pasca Perang Dunia yang kedua, Raja George yang ke-6 pergi ke sebuah kota namanya Newcastle. Di kota itu dia melakukan dua hal. Yang pertama, dia menyampaikan terima kasih kepada semua warga sebagai pahlawan yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, karena di Newcastle itu tempat perbaikan kapal dan Inggris menang. Jadi ia mengucapkan terima kasihnya. Dan yang kedua, setelah pidato, dia jabat tangan kepada semua para warga yang menjadi pahlawan. Dari para orang-orang yang dijabat tangani, ada satu yang menarik hati karena dia seorang laki-laki kecil berusia 15 tahun. Ditanya, kamu ini kecil, ikut perang, ngapain di waktu perang? Dan anak kecil itu menjawab, tugasku cuma satu, bawa skrup. Nah, saudara, siapa sih yang nggak bisa bawa skrup? Semua bisa. Tapi kenapa dia yang kecil usia dan kecil pekerjaannya bawa skrup dihargai jadi pahlawan? Ini karena pada waktu perang, waktu itu menentukan siapa dan bagaimana serta berapa banyak tentara yang dibawa oleh kapal. Dan kapal ini hanya bisa siap jika para teknisi bisa bekerja dengan efektif. Dan para teknisi hanya bisa bekerja dengan efektif karena fokus, tak pusing soal skrup. Teknisi tak perlu datang ke gudang skrup, cari yang nomor berapa, kerja, betulkan, kembali lagi. Enggak. Teknisi cukup panggil ini anak, lari ke gudang, cari skrupnya, antar ke teknisi ini, antar ke teknisi itu, antar ke teknisi sana. Jadi meskipun yang ia lakukan kecil, tapi dia berjerih lelah, lari sana, lari sini, pelajari gudang, efektifkan supaya dia semakin cepat, karena itu mempengaruhi kerja teknisi. Kerja teknisi mempengaruhi bagaimana kapal perang jadi siap bawa tentara seberapa besar dan lanjut ke medan perang lalu menang. Saat yang kecil ini ternyata mempengaruhi yang lain, dikaitkan pada yang lain, yang kecil ini jadi besar. Apakah Anda paham? Karena yang kecil ini, Bapak Saudara, tidak tunggal, dia terkait dengan yang lain. Yang kedua, ada sebuah eksiden pesawat, saudara, bisa ditampilkan aja. British Airways Flight 5390. Ini bukan olahraga ya saudara ya, bukan. Ini pilot yang dalam keadaan di luar pesawat karena pada waktu dia kendarai pesawat tiba-tiba kaca depannya itu terlepas, lalu dia tersedot keluar. Pada waktu keluar pramugara pas mau masuk kokpit langsung dipegang kakinya. Pesawat bisa landing dengan baik karena ada co-pilot yang konsentrasi fokus hanya kuasai pesawat supaya landing dengan baik. Sementara 6 orang lainnya bergantian pegangi kaki pilotnya supaya pilotnya tidak melayang ke angkasa lalu meninggal. Yang difoto cuma satu, ini gantian 6 orang shift. Nah, penyebabnya apa Pak? Kok kacanya bisa terlepas? Pesawat itu kacanya bisa lepas gara-gara pada waktu dipasang teknisinya pakai skrup, tapi beda dengan ukuran aslinya. Bedanya 0,2 mili. Jadi bedanya 0,2 mili
sangat kecil sekali bisa membuat semua pesawat ini yang di dalamnya terancam mati. Saat yang kecil engkau remehkan, ternyata jika dikaitkan dengan hal besar, gak bisa pandang sebelah mata. Dirimu kau pandang kecil, jika kau kaitkan dengan rumah tanggamu, keluargamu, dan kerajaan surga, kau gak sekecil yang kau kira. Yang paham katakan amin. Di mata Allah kau berarti, di matamu sendiri haruslah kau sadari, kau punya nilai. Kau gak kecil, pengaruhmu besar. Coba Anda setiap hari ngomel di keluarga, lelah yang di rumah. Tapi tiap hari kau bangun rumah tangga, bahagia semua yang di dalam. Karena setiap kita itu terkait satu dengan yang lain. Karena itu bagaimana kita menselaraskan diri kita dengan firman Tuhan. Supaya firman itu terus memimpin langkah diri kita. Yang pertama saudara, miliki Alkitab. Punyailah Alkitab. Nah, gak usah angkat tangan ya saudara. Tapi saya gak tahu loh, berapa banyak dari Anda yang gak punya Alkitab. Pak, saya punya Alkitab di handphone. Ya, lebih baik ada fisiknya juga. Karena yang di handphone mungkin sosial media yang rajin Anda perhatikan. Godaannya besar, baca Alkitab tergoda dengan yang lain. Bukan berarti kalau baca buku Alkitab tidak ada godaan, tetapi paling tidak Anda lihat semuanya. Kalau Anda ingin serius memperhatikan hidupmu, maka yang pertama ini tak bisa mengabaikan. Punyai Alkitab. Yang kedua, cintai Alkitab Anda dan bacalah. Baca dengan rutin saudara. Baca dengan rutin. Jadikan seperti makan itu rutinitas, baca Alkitab juga rutin. Kenapa penting? Suatu kali ada para ilmuwan mengadakan penelitian untuk melihat kaitan antara pelari dengan dehidrasi. Para peneliti ini membagi para pelari menjadi 3 kategori. Yang pertama, mereka yang berlari boleh minum, kategori pertama ini sebelum berlari dan sesudah garis finish. Hanya 2 kali minum, sebelum start dan sesudah finish. Kategori kelompok yang kedua adalah mereka yang boleh minum air kalau sudah haus. Kalau belum haus, ya jangan minum. Kategori yang ketiga adalah mereka yang berlari, tapi kapan minumnya diatur oleh para peneliti. Tanpa memperhitungkan kapan haus, kapan enggak, sudah diaturkan waktunya. Dan hasilnya adalah yang pertama. Bagi pelari yang hanya minum before and after, mereka ini kategori 1, 2, 3 akan berlari selama 20 menit. Mereka yang minum before and after ternyata hanya bisa berlari 10 menit dengan kuat, 10 menit selanjutnya kelelahan. Yang kedua, yang minum kalau lagi haus aja. Maka kelompok kedua ini berhasil sih menyelesaikan 20 menit belum sampai kelelahan. Masih oke. Tapi mereka yang minum di waktu yang disampaikan oleh para peneliti, artinya lebih rutin minumnya daripada yang lain, maka ternyata setelah berlari 20 menit mereka bisa melanjutkan lari lagi 20 menit dan jauh lebih prima kondisinya daripada yang kedua dan yang pertama. Dalam hidup kita itu butuh terang Tuhan, penuntun jalan, Alkitab kita baca. Pertanyaannya, kapan kita mencari Alkitab? Kadang waktu Natal atau Paskah, atau mungkin pada waktu event-event tertentu, atau kita cari Alkitab dan sungguh-sungguh memperhatikannya pada waktu kita merasa rindu kepada Tuhan dan merasa butuh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata bagi mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, gak nunggu haus, ternyata akan mendapat kekuatan makin lama makin kuat menghadap Tuhan di Sion.
Masalah kehausan tetap akan dihadapi suatu kali nanti, tapi dia hadapi dengan prima. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mendorong Anda, kalau iman itu dipengaruhi dengan pendengaran akan firman Kristus dan memiliki Alkitab serta membaca menjadi kuncinya, jangan baca sesekali aja. Sampai hari ini saya membaca Alkitab secara konsisten sehari 3 pasal. Dan saya pakai waktu itu untuk membaca coret-coret buat perenungan secara pribadi. Bukan untuk dikhotbahkan, tapi untuk saya konsumsi pribadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tutup dengan hal pertama. Kapal Titanic itu adalah kapal yang dibangun tahun 1909. Kapal ini begitu diagungkan. Bahkan orang berkata, Tuhan pun tak bisa tenggelamkan. Tapi dalam perjalanannya, pada tanggal 14 April 1912, tabrak sebuah gunung es, dan tanggal 15, tidak lebih dari 24 jam tenggelam. Kenapa? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, kondisi cuaca. Cuacanya itu sangat tak mendukung, gelap dan sulit untuk melihat pecahan-pecahan es di mana-mana. Yang kedua, tidak ada binoculars, alat untuk melihat gunung es dari kejauhan. Tapi kenyataannya gunung esnya terlihat. Lalu yang ketiga dan keempat, itu masalah utama menurut saya. Yang ketiga adalah mereka tidak mengubah kecepatan. Meskipun tahu ada gunung es, mereka tidak ubah kecepatan. Dan yang keempat, mereka tidak ubah rute untuk menghindari gunung es. Sehingga pada saat mereka menyadari gunung esnya yang di luar tidak terlalu besar, dalamnya begitu rupa, ternyata begitu disadari terlambat untuk belok. Dan terlambat belok menyebabkan kecelakaan. Tabrakan itu membuat tenggelamnya kapal tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin setiap kita untuk bisa melihat diri sendiri. Dan yuk tolong diri sendiri, jangan terlambat belok. Bisa tengok kanan kiri dan dikatakan jangan terlambat belok. Jangan terlambat belok. Kalau firman Tuhan itu sudah memberi rambu-rambu belok, jangan terlambat belok. Keterlambatan kita untuk belok, korbannya bukannya diri kita. Kita terkait dengan yang lainnya. Minimal keluarga Anda pun merasakannya. Di FLC, kami melayani konseling. Di MSP, kami ada LBH, lembaga bagian hukum, lembaga bantuan hukum, masih terfokus di Surabaya. Tapi 3 masalah utama dalam FLC ataupun lembaga bantuan hukum. Yang satu, urusan pinjol utama, dan yang kedua yang paling sering, perselingkuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan nunggu kepepet, karena tidak tentu yang kepepet itu mendapat kesempatan untuk selamat. Kadang harus tanggung konsekuensi dan akibatnya. Orang nggak mau kan? Banyak orang nggak mau. Maunya terima bantuan dengan cara yang salah, pada waktu ujungnya konsekuensi teriak-teriak. Itu bukan cara Tuhan untuk kita. Dia mengajarkan untuk kita bijaksana menjalani kehidupan. Jika ada wanita bodoh dan wanita bijaksana, yang bijaksana sediakan minyak supaya lampu tetap menyala. Yang bodoh menganggap tak penting, gunakan yang ada saja. Hidup kita hari ini mungkin baik-baik, tapi kalau engkau pegang firman dengan rajin membaca dan memperhatikannya, engkau punya persediaan. Kala masalah itu datang menerpa, engkau punya pegangan yang kau butuhkan, bukan langkah yang salah, gegabah, atau reaktif yang kau buat. Sehingga pada saat kau melangkah dalam kebenaran, hidupmu bisa terselamatkan. Yang paham katakan amin. Yang terakhir, Kisah Rasul pasal 20 ayat ke-35 berkata, dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu,
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain, bagaimana kita bisa bersaksi kepada orang lain, bagaimana kita bisa menguatkan dan menolong orang lain jika kita tidak punya apa-apa untuk kita bisa bagikan kepada mereka. Dan bagaimana kita bisa memiliki sesuatu jika kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman-Nya, karena tidak ada kehidupan dalam diri kita. Karena itu, jika hidup ini kita butuh sekali untuk terus melekat pada firman, jangan sampai kita mengabaikannya. Amin. Mari kita tetap